عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. الفاتحة على من وسلفنا صالح خصوصا الحبيب أحمد بن زين الحبسي والحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani, al-ilmu fi qalbi wa huwa ilmun nafi' wa ilmu fil lisan wa huwa hujjah ila ibni Adam. Hadirin, kita sudah mempelajari ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ilmu syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda seorang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu belajar ilmu yang mana hari-hari dikerjakan oleh Rasulullah, yang mana hal tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dalam Al-Quran, la yamassahuna illa mutahharun. Kita tidak boleh berdekatan dengan Allah Ta'ala, apalagi kita membaca Quran, kecuali kita dalam keadaan suci. Dan ini adalah pelantara kita tahu bersuci adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu orang pikir bersuci itu cuman mandi, ya, tanpa niat. Maka apapun yang dijalankan kalau tidak ada niatnya, maka niscaya dia tidak mendapatkan pahala yang mana Nabi kerjakan. Apalagi pekerjaan tersebut menjalankan kewajiban-kewajiban. Dan ini semua telah diterangkan tadi oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsi, khususnya tentang masalah bab wudu, bab suci, ya, orang bersuci. Sedemikian rupa ilmu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau saya sedang belajar ilmu fikih sama Ustadzul Imam, sama guru-guru saya, itu wajib bawa buku, bawa kertas, ya, untuk ditulis. Ya, biar apa? Biar tulisan itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita telah menuntut ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sepelein tulisan yang kita tulis. Dia tuh bakal ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Itu termasuk amal saleh. Jadi jangan sembarangin tuh yang namanya kita nulis pakai pulpen. Pulpennya besok bakal ngomong. Kertasnya bakal ngomong. Dikarenakan apa? Karena itu yang kita tulis adalah syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Baju yang kita pakai pun ini bakal ngomong. Kain yang kita pakai bakal ngomong. Kenapa? Karena dipakai buat mengambil ilmunya Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau tidak, maka niscaya kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dituntut oleh Allah Ta'ala, kamu dikasih umur panjang, kamu tidak pelajarkan ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. Kamu harus pelajarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Al-ilmu ilman, kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Atas yang beliau dapat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu itu ada dua perkara. Habib Salim khair. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ya. Yang pertama
ilmu yang ada di lidah. Ini lidah nih. Siapa orang bisa kasih ilmu? Siapa orang bisa kasih ilmu? Ilmu matematika, biologi, fisika itu ilmu. Ya, bisa juga nih mulut bisa ngajarin orang baik bisa. Paham nggak? Ini hitam, ini putih, ini boleh, ini enggak. Ya, seperti saya ini ngomong. Hujah, orang bisa dengar. Tapi ada lagi al ilmu fil qalb, ilmu yang di hati. Apa ilmu yang di hati? Ilmu kita dengar dari ulama. Tadi seperti Ustaz Muhyiddin bacakan kitab Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, yaitu kitab Risalah Jami'ah, bahwasanya ilmu kalau itu dipakai, ilmu itu akan manfaat, menyelamatkan kita di sakaratul maut, menyelamatkan kita di kubur, menyelamatkan kita di padang mahsyar, menyelamatkan kita di hisab, sampai nanti ketemu dengan Allah Subhanahu. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu diamalkan. Ustaz suruh tadi tentang masalah salat, ya kita salat, jangan kita tinggalin salat. Tapi ada caranya. Caranya apa? Niat. Mesti tahu kita pakai cara niatnya. Niat sebagaimana niatnya Nabi kita Maulana Muhammad. Niat sebagaimana niatnya salafuna saleh. Itu niat. Ya enggak? Begitu pula kita mengerjakan rukun-rukun yang seperti tadi dijelaskan, cara-cara itu kita kerjain. Bukan cuman kita itu dapat ilmu, akan tetapi kita akan selamat nanti. Dulu orang dulu dia kalau habis buang air dia ada bedekem dulu, namanya apa tuh? Istibra. Dan juga kalau sudah yang namanya apa? Yang sudah namanya kencing, dia nggak langsung cebok begitu, dia siram dulu pahanya orang dulu tuh. Takut ada air kencing yang nyiprat pahanya. Karena azab kubur itu dari situ tuh, dari air kencing yang nyiprat itu tadi. Nah, orang nggak pikirin tuh kadang-kadang, ya, sebab cetretan yang najis itu yang nggak kelihatan, itu bisa menyebabkan orang disiksa di dalam kuburnya. Makanya salaf kita, datuk-datuk kita, para habaib itu dia sebelum berwudu, setelah membersihkan kemaluannya, dia siram dia punya dua paha. Nah, itu saking apa? Waroknya. Ini ilmu warok, ilmu apik, ilmu hati-hati. Nah, ini semua adalah ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, tidak cukup dengan salawat saja. Kita harus ikuti syariatnya, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus tahu mana haram, mana halal, mana makruh, mana sunnah, mana wajib. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Karena kita hidup di alam dunia ini, ada yang senang, ada yang enggak. Kalau kita pakai hukum Nabi kita Muhammad SAW, dia kita enggak bisa nyalahin kita, karena kita berpegang kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Karena sebaik-baiknya manusia basyarun lakal basyar, sebaik-baiknya manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ahsanan nasi khuluqan